Siap. Oke, baik semuanya. Kita akan belajar tentang rangkaian resistor, kapasitor, dan induktor. Pokoknya serba tor aja ya. Eh, Nah, oke ya. Kalau ada teman-teman yang masih belum masuk, silakan suruh masuk karena ini contoh soalnya adalah biasanya sih sama kayak tugasnya, mirip-mirip lah gitu. Jadi tolong diperhatikan ya. Kita bahas dulu tentang perhitungan resistor ya. Sebetulnya untuk perhitungan resistor, jadi gini ya guys, dalam listrik itu kan ada kabel yang saling sambung menyambung, ada kabel, ada beban. Nah, beban ini bisa lampu, bisa resistor, bisa induktor, bisa kapasitor gitu. Nah, kalau kamu lihat kapasitor, kamu bisa lihat di mesin air, kapasitor. Induktor bisa lihat di mana? Mesin air itu adalah beban induktor namanya. Nah, kalau resistor, nah resistor itu biasanya ada dalam induktor itu biasanya ada resistor. Pokoknya yang berhubungan dengan listrik itu biasanya ada ketiga beban itu. Khususnya beban listrik harus bolak-balik. Apa arus bolak-balik itu? Arus bolak-balik itu adalah arus yang terjadi bolak-balik. Jadi arusnya itu kadang dia hidup, kadang dia mati. Nah, kalau kamu lihat lampu, zaman dulu tuh belum ada namanya lampu hemat energi ya. Jadi kalau kamu lihat bohlam lampu itu yang kuning itu, yang kalau kamu deketin itu tuh eh, panas banget tuh. lampu Itu tuh ayam, kalau Mbak. kamu, hah? Lampu ayam. Lampu ayam, penghangat ayam lah, bukan penghangat kerinduan ya. Itu ayam. Jadi itu kalau kamu kamera tuh pakai kamera yang kamu punya, itu lampunya tuh kedip-kedip gitu. Nah, itu menandakan bahwa atau itu adalah salah satu indikator bahwa arus yang kamu gunakan itu yang di rumah itu adalah arus bolak-balik. Nah, yang kedua bisa kamu buktikan dengan cara kamu pegang sendiri ya. Gitu. Jadi misalnya kamu punya sendok atau garpu, garpunya terbuat dari logam, nah kamu tonjok tuh ya si colokan itu. Maka kamu punya kesempatan satu kali untuk merasakan itu ya. Gitu. Nah, tapi itu nggak perlu dilakukan lah ya. Itu kita sebagai ilustrasi aja lah gitu ya. Khawatir kamu di sini nanti nyoba langsung. Nah, ketika ada arus, ada beban, maka di situ ada rangkaian. Nah, rangkaian itu juga terbagi dua. Ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel gitu. Kalau rangkaian paralel itu identiknya dengan pembagian arus. Jadi itu mirip dengan pertigaan lah. Jadi kemanapun kamu jalan tuh di pertigaan, maka ujungnya pasti ke satu titik atau ke satu tempat lah. Nah, kalau untuk hubungan Ayo, seri Bang. it- itu seperti kereta yang berduyun, gitu ya. Jadi semakin banyak gerbongnya, maka akan semakin berat tarikannya gitu ya. Hmm, oke. Nah, lalu apa aja yang bisa diserikan, apa yang bisa diparalelkan? Nah, resistor bisa diserikan. Kemudian induktor bisa, kapasitor bisa, dan masing-masing ada perhitungannya. Beda nggak perhitungannya? Ada sedikit berbeda untuk kapasitor. Ya, kapasitor itu adalah perhitungannya nanti akan terbalik dengan resistor dan induktor. Nah, kita lihat ya yang resistor. Kalau resistor, lihat ini ya. Resistor ini kalau seri dia ditambahkan. Misal R1-nya 5, R2-nya 6, misalkan. R3-nya 7.
R5, R4-nya misalkan 10. Nah, maka ketika dia terhubung secara seri dan kamu harus menghitung R ekuivalennya, maka kamu tinggal menjumlahkan aja 5 tambah 6 tambah 7 tambah 10. Tuh. Kalau kapasitor, nanti kita bahas. Itu nggak kayak gitu cara mainnya ya. Ini kita main di seri atau seri resistor. Nah, kalau paralel seperti ini ya, kamu harus membagi. Jadi, misalkan ada tiga nih ya, ada tiga R, maka untuk mencari R ekuivalen atau R totalnya, kamu harus gunakan rumus yang ini. Nah, itu ya. Atau sudah kamu dapatkan rumus yang mudahnya ya. Misalkan ini misalkan 3, ini 9, maka R ekuivalennya adalah 3 dikali 9 dibagi dengan 3 tambah 9 ya. Ini adalah 27 per 9 dua tambah belas 3, 12. 12. Gitu ya. Udahlah, aman. Ini insya Allah. Nah, kapasitor, saya bahas sedikit ya. Jadi, kapasitor itu, nama lainnya juga kondensator atau kapasitansi. Jadi, ini adalah elemen listrik yang mempunyai fungsi untuk membatasi arus DC yang mengalir pada kapasitor dan dapat menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Jadi, kalau misalnya kamu lihat ya, rangkaian elektronik, contohnya aja ya. Contohnya itu adalah charger HP kamu tuh. Kamu pernah ngerasa nggak sih harga charger HP itu misalkan yang 67 watt ya. Itu ada yang murah, ada yang cuma 10.000, tapi ada juga yang 150.000. Kira-kira menurut kamu apa tuh bedanya? Kabelnya. Tebalnya tuh. Kalau kamu eh, timbang juga ya, ke tangan lah. Itu kira-kira lebih berat yang harga mahal. Kenapa tuh ya? Biasanya ini ya. Kalau yang murah itu kapasitornya kecil ya, atau tidak ada. Sedangkan kapasitor itu berpengaruh besar terhadap arus yang akan kamu gunakan. Makanya kalau kamu gunakan charger HP yang murah, yang sekitar 5.000, 10.000, itu baterai kamu tuh cepat kembung biasanya. Kenapa? Karena arus yang masuk, yang disimpan dalam baterai kamu, itu nggak murni arus DC. Biasanya begitu tuh. Gitu ya. Nah, ini perumusannya. Eh, Kamu bisa baca di sini. Di sini kan ada arus. Arus dari satu kapasitor itu adalah perkalian dari kapasitor dikali dengan derivat terhadap T dari satu tegangan. Gitu ya. Sedangkan untuk tegangannya itu adalah 1/C dikali dengan integrasi dari arusnya. Konsepnya seperti itu. Nah, yang kita bahas itu adalah hubungan kapasitornya. Jadi kalau misalkan kapasitor dihubungkan secara seri, ya, C1, C2, C3, itu sama dengan hubungan paralel resistor. Ingat ya, serinya kapasitor itu sama kayak hubungan paralel resistor. Jadi kalau kamu di sini punya C1-nya 5, C2-nya 10, C3-nya 15, maka untuk mencari nilai totalnya, kamu harus kalikan dulu 1/C ekuivalen. Ini adalah C1 dikali C2 per C1 tambah C2 gitu loh. Maka ini 5 dikali 10 per 5 tambah 10. berapa? 10. 50 per Jadi 15. 50 per 15 15. ya. Oke, nah setelah itu kamu harus paralelkan lagi dengan yang 15-nya, yang ini ya. Maka di sini 50 per 15
dikali dengan 15 per 50 per 15 ditambah 15. Nah gitu ya, nggak perlu dihitung sih. Nah gitu konsepnya ya. Nah kebalikannya, kalau dia paralel, dia cukup ditambahkan aja. Misal gini, C-nya ini misalkan 2, C2-nya 5, C3-nya 4. Berapa C ekuivalennya? Maka tinggal 2 tambah 5 tambah 4. Jadi sama dengan 11 ya. Gitu. Ingat itu ya. Nah, itu sebetulnya di sini ada konsep-konsep yang dikeluarkan. Nah, pada intinya ingin menjelaskan tentang hubungan itu ya. Memang hubungan kalau dijelaskan cukup rumit ya. Tuh, tapi ya setiap hubungan pasti ada penyelesaian yang mudah lah ya gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Pak, Pak, Oh, ada ternyata. Gimana, Mas? yang sebelumnya Pak, Hmm, nge- slide sebelumnya Pak. Saya sebelumnya. Oke. Nah, itu kan Hmm, 50 per 15 hmm, ditambah 15. Nah, itu hmm. kan ngitungnya gimana kan ada per-peran gitu. Masih Pakai yang di kemarin ya. dalam, Yang kemarin. iya betul, betul. 50 per 15 ditambah 15 ya. Itu ya. 15 dikali 15 ditambah 10 gitu. 50 Pak. Hah? Tadi 15 saya kali bilang berapa sih? 15 tambah 50 kan itu. Heeh, 50. 15 dikali 15 ditambah 50. Oke. Oke, gitu. Nanti hasilnya per 15, jangan lupa ya. Oh, Gimana? Ingat, ingat? yang atas, yang atasnya yang perkalian tuh. Oh ini, kalau yang itu mudah ya. Kalau yang itu kan bentuknya perkalian. Nah, 50 Nah, tambah 15. iya mudahnya sih 50 kali 15 dibagi 15 gitu. Oke. Oh, terus Pak, dari soal yang minggu kemarin, Hmm, saya kan punya hmm, dua perhitungan. hmm, Eh, Karang kayaknya satu di atas, satu di ya, bawah, terus hmm, ke sebelah kanan lagi kan ada dot, di atas lagi, di hmm, bawah lagi. hmm. Digambar Pak, biar biar jelas Pak. Apa-apa tuh? Digambar. Oh, soal ini apa? Nah, Tugas. tugas paralel, paralel seri paralel. Oh, nanti atau itu Eh, mah. Kan Ya dari aja pas Bapak ketemu ya. pas kemarin Bapaknya jelasin ngitungnya itu dari belakang dulu kan, yang paling ujung Hmm, baru ke hmm, depan. Terus saya hmm, menghitung satu lagi, hmm, depan tambah atas tambah samping gitu Pak. Jadi hmm. biar lebih simpel, tapi hasilnya kok berbeda Pak. Ya berbeda karena nanti bakal ada perhitungan yang beda dot. Gimana ya? Jadi intinya Jadi kayak kalau ada kayak rangkaian, sebelum dot gitu ya, angka nah, sebelum dot dan hmm. angka setelah dot ditambahkan, maka misalkan harusnya Oh hasilnya itu jangan, jangan. Pokoknya harus clear dulu, yang belakang dulu yang harus beres. Kalau kamu jumlahkan itu nggak valid nilainya. dia nilainya jadi koma, tapi kalau dari Hmm, belakang nilainya genap jadi valid gitu hmm, Pak. hmm, betul, jangan ya. Karena emang caranya memang harus dari belakang dulu semuanya. Oke. Tuh ya. Kamu taruh aja di situ dua jawaban kamu. Nanti saya pilih yang mana yang paling terbaik lah. Aman? Aman? Aman Pak, lanjut. Oke, lanjut ya. Nah, ini contoh perhitungannya ya. Aduh, ini seru juga ini perhitungannya. Kamu capture dulu deh sekarang. Dah, kalau udah di capture, saya mau jelasin ya. Lihat, ini adalah rangkaian
hubungan kapasitor. Di sini ada CEK, ada CEK, CEK ini di sini maksudnya C ekuivalen ya. Di sini ada rangkaian paralel antara antara 25 mikrofarad dengan 25 mikrofarad. Karena mereka hubungannya mana nih penunjuk? Nah, karena mereka hubungannya paralel, maka ini sama ini diapain? Ditambah Tambah, betul. 25 tambah 25 jadi, 50. ah, betul sekali. Yang bawah, yang bawah jadi berapa? Tambah nggak 50? Sama Nah, 50 kali 50. ini ya, mantap. Nah, oke. Nah, kira-kira menurut kamu, habis dari sini kita langsung kalikan atau paralelkan dengan 25 atau diserikan dulu? Paralel dulu Pak, dari belakang soalnya ngambilnya. Oh, jangan. Bukan gitu. Nih, ini kan dot. Ini dot. Iya, Ini dia sama dotnya di situ kan. Nah, kalau dia satu baris gini, dia harus dioperasikan dulu gitu. Jangan kamu langsung paralel kan, karena 50 dengan 50 itu malah masih dalam satu dot yang sama gitu. Ini dot ya, gitu mesti. gimana Pak? Nah, Suaranya nggak 50. jelas Pak. Hmm? Suaranya nggak jelas. Halo, halo. Jelas nggak? Ya, ya, ya. Cek, cek, cek. $1 sekarang 17.000. Cek, cek. Ada ya? Oke. Nah, ini masih satu jalur nih. Satu dot ya. Maka kamu harus lakukan operasi dulu. Nah, kalau sudah beres, kamu nanti lakukan paralel dengan jalur yang ini. Gitu ya. Ininya 50 sama 50 itu jadi berapa? Karena Dua dia ribu seri, lima ratus karena dia dikali seri, betul, betul. Karena dia seri, maka kita lakukan perhitungan seperti paralel pada kali resistor ya. Tuh, 10 per 50 tambah 50. lima Ini jadi puluh dua dua ribu ribu lima lima ratus puluh per, per 100 nah ini sama dengan coret, betul ya? ya betul. Betul, berarti gambarnya jadi gini ya. Set. Nah, Hasilnya jadi 50 ini 25, ini 25. Berapa hasilnya jadi? 50. Nah, mikro farad. Sorry, mikro gini. Nah, F-nya itu apa, Pak? apa? Palen itu untuk palen itu apa, Pak? Ini F yang F mana, Pak? F F F itu F itu farad. Paren itu apa, Pak? Farad, farad. Iya, apa itu tuh, Pak? Satuan buat Satuan. kapasitor. Ya, satuan buat kapasitor itu farad. Nggak punya nilai. Ada nilainya. Kayak misalnya satu ukuran panjang berapa sih? Meter. Kalau ukuran berat? Kilo. Nah, ukuran kapasitor itu farad. Oke. Kalau yang menjuntai ini, nah ini itu mikro. Iya, itu tahu, Pak. Sering di mesin cuci, Pak, ada. Iya ya, oke. Di mesin Ya, cuci pasti ada selain kapasitor. ada mikro, iya betul. Di kapasitor itu ada F-nya ya, farad. Iya, ada itu lambang U itu, Pak. Ternyata U itu adalah mikron.
Mikro ya, ya betul, mikrofarad. Kalau ini ya, ini sebutnya mu ya. Ini adalah lambang mikrofarad gitu. Cuman ya. Nah, induktor. Sekarang ada induktor. Nah, induktor itu kalau kamu tahu cara bahasa awam itu adalah satu komponen yang melilit ya. Jadi dia seperti lilitan. Itu disebut dengan induktor. Nah, induktor itu identik dengan menyimpan menyimpan medan magnet. Sehingga inilah yang kemudian dijadikan oleh orang untuk menaikkan tegangan dengan tegangan yang kecil menjadi tegangan yang ekstra tinggi. Apa contohnya? Trafo ya. Jadi trafo itu di pembangkit itu kecil ya. Misalkan ya, misalkan cuma 200 kV atau 100 kV. Maka untuk dikirimkan ke pelanggan dia harus dinaikkan menjadi 100 ataupun 500 kV. Kemudian 500 kV nanti di gardu induk itu diturunkan menjadi 150 kV. Nah, kalau kamu lihat ada kabel yang di jalan, yang ada tiga itu, ada tiangnya, itu adalah namanya saluran distribusi ya. Tegangannya 20 kV itu ya. Nah, kalau di rumah kamu berapa? 220 kan? Nah, untuk menurunkan, menaikkan tegangan tersebut, itu menggunakan konsep induktor ya, atau lilitan. Itu sebenarnya zaman dulu orang kepikiran aja begitu-begitu ya. Tuh. Dan eh, salah satu hal yang paling ajaib dalam induktor itu adalah flux ya. Ini tidak terlihat, tapi eh, dampaknya paling terasa. Namanya flux gitu. Nah, yang bisa menemukan konsep ini dengan baik itu adalah Tesla ya. Makanya mungkin mobil sekarang itu dinamakan dengan Tesla. Ya, memang demikianlah. Nah, induktor itu sama dengan resistor sebetulnya. Nah, konsepnya seperti ini. Oke, konsepnya seperti itu. Nah, yang akan kita bahas adalah hubungannya. Seperti ini lambangnya, ada agak kerli-kerli gimana ya. Dia juga ada resistor, sorry, ada seri, ada paralel. Kalau seri sama dengan resistor, kamu tinggal menjumlahkan. Kalau paralel, ya dia juga sama kayak paralel pada umumnya gitu. Satuannya beda. Satuannya ini adalah Henry ya. Nah, contohnya ini. Tentukan nilai ekuivalen pada rangkaian ini. Kamu lihat ya. Kalau dari ini, kamu harus lihat yang ujungnya ya. Maka kamu harus serikan yang ini dulu. Kemudian nanti paralelkan dengan yang ini. Serikan dengan yang ini. Paralelkan dengan yang ini. Ingat, pertama kamu harus serikan. Rangkaian seri. Kedua itu kamu harus rangkai secara paralel. Ketiga itu kamu harus rangkai seri lagi. Keempat, kamu harus rangkai paralel lagi. Sampai sini ada pertanyaan? Aman. Cuma beda satuannya aja, Pak. Betul. Satuannya di sini adalah Henry. Nah, kenapa di sini ada M-nya? Ini adalah milli Henry. Oh, tanya Pak rekan-rekan, jangan tanya saya, Pak. Tanya rekan-rekan. Hah? Tanyanya rekan, salah. Saya jangan ngejawab. Tanya rekan, paham. Oh, ya kalau udah ada yang ngejawab paham ya udah, saya mau udah paham berarti.
Gimana rekan-rekan paham? Oh, udah ada yang paham ya. Aman berarti. Kalau sudah, Jul, Jul jawab Jul. hmm, kalau sudah paham, Otak-otak kita. gini ya. Kalau ini kamu sudah paham, nanti kamu kerjakan tugasnya juga Insya paham Allah pasti. Pak. Paham insya Allah Jul ya. Ini Jul yang IPK-nya 5,2 itu bukan sih? Bohong Pak, bohong itu mah bohong. Offset itu. Oh, saya, iya Lebaran gimana Om? Jangan sih, lagi direkam guys. Pas deh. Lanjut lah, lanjut. Gitu ya. Oke, perhitungan induktor. Terus ini. Ini sebenarnya soal tantangan ya. Ini ada nggak ya? Kamu capture deh. Soalnya, aduh 10 menit lagi kan. Nggak kerasa gini ya. Sama kelas ini mah segini tuh nggak kerasa ya. Masya Maksudnya Allah. 3 jam kali ya. Oh, benar. Soalnya Sampai pagi santai. aja Pak. Kalau eh yang ini capture dulu, boleh kamu capture. Terus nanti jawabannya kamu foto ya. Nah, kalau kamu menemukan ini adalah soal tantangan yang jawabannya adalah eh, sedikit mudah. Tuh, ini, lihat. Dari sini 50. ada kabel yang melintang ke sini nih. Ini adalah fenomena short circuit atau kalau dalam bahasa awam atau dalam bahasa kita sehari-hari ini adalah konslet ya, konslet. Contohnya gini, kalau kamu ada colokan PLN, terus kamu bikin kabel gini ya, gitu, bikin kabel U, terus kamu colokin tuh. Nah, insya Allah itu, ya, kalau kamu nggak gosong di tempat, trip lah itunya. Saya pernah Biasanya Pak sih. 2 kali cuma ngejepret aja rumah. Nah, betul. Kalau misalkan rumahnya ngejepret, berarti proteksi dari KWH kamu itu bagus. Atau MCB yang kamu gunakan tuh oke gitu. Karena emang pada umumnya harus begitu. Kalau kayak gitu berarti dia namanya ada arus lebih, sehingga eh, MCB itu kan kalau dia kena arus yang melebihi batasnya, dia akan panas. Kalau panas, dia akan melengkung. Nah, ketika dia melengkung, itu akan menyebabkan trip gitu. Itu disebut dengan fenomena short circuit atau konslet. Ya. Nah, di sini ada, jadi konslet itu adalah aliran arus yang tidak memiliki beban yang melintang, melewati, atau memparaleli si beban. Ini kan gini. Nah, kalau ada kayak gini, arus yang di sini nggak akan ngalir ke sini. Dia akan ngalir ke sini ya. Nah, sama, ini juga nggak ada. Nah, terus gambarnya kayak gimana? Gambarnya itu akan seperti ini. Nah, gitu ya. Aduh. Kenapa? Karena si kabel ini dia masih seri dengan yang ini dan yang ini. Nah, jadi kayak gini bentuknya. Nah, terus kayak gimana nih? Jadi dihapus aja. Maka hapus aja. Ini jadi 10 ini. Ini jelek banget gambarnya ya. Bentar ya. Ini rada belum makan opor kayaknya. Hmm, Santai aja Pak. Yang penting mah bisa lah gambar mah gampang. gitu. Iya, bener ya. Bismillah lah. Bismillah nanti opor. Ah, ini ya. Gitu. Nah, kalau kayak gitu, ingetin ya, ini kalau kamu bisa foto-foto deh. Eh, nanti kan 10 10. Maka R ekivalennya berapa? R ekivalennya jadi tinggal dua tuh. 20. Jadi
20. Nah, udah ya, gitu. Udah kesininya tamat. Jadi yang itu yang konsep itu dihapus saja langsung, Pak. Atau jangan kamu hapus gambar dulu. Cuma kamu kasih Nggak X perlu di sini. dihitung, jadinya clear. Nah, anggap perlu gitu. Kamu kasih X, terus kamu gambar ulang gitu. Yang nggak di X-nya. Oke? Nah, Pak, nanya-nanya, Pak. Boleh, boleh, boleh. Gimana, Kalau gimana? malangnya di atasnya gimana, Pak? Malangnya di mananya? Di atas yang garis bawah itu pindahin ke atas Di sini. garisnya. Ya di antara 25 10 10 gitu. Di sini. Ya kasih malang gitu, Pak, kasih malang. Nah, ininya berarti dicoret. Yang Pokoknya atasnya, yang coba atasnya Bapak hapus enggak. dulu, Pak, hapus dulu, Pak. Kasih Terus, coretannya di ini di atas. buset, udah Nah, disuruh-suruh ini. coretannya di atas nih. Nah, di situ tuh di pojok atas. Di dot Sini, 10. Nah, ke kiri. sini. Malangnya di situ. Ya, betul. Oh, di sini. Nah, ini oke nih. Ini kalau kayak gini, ini coret. Ini coret, ini coret, ini coret. Nah, gitu. Yang di atas nggak dicoret. Yang di atas coret, karena dia kena juga tuh. Dia nggak akan, arus tuh nggak akan ngalir ke sini. Dia akan ngalir ke sini jadinya. Gitu. Jadi yang selamat cuma 10 mikro Betul. Jadi kalau misalkan kayak air ya, kayak selang air. Kalau selang air itu ada yang berbeban sama nggak ada yang bebanan, kan dia akan ngalir ke yang nggak ada bebannya. Gitu. Gitu Ahmad. Oke, siap. Mm-mm. Jadi yang paling atas itu nggak perlu dicoret berarti. Nggak perlu dia ngalir, harusnya masih ngalir ke sini gitu. Gitu, ke sini jadinya ngalirnya looping. Oke, Sisanya bisa sip. dibawa pulang, coba. Hah? Sisanya dibawa pulang. Saya mau pulang. Boleh. Tapi yang pasti latihan-latihan yang tadi kalau bisa sih di foto ya. Nih. Nah, ini juga foto aja lah persiapan. Oh, jadi Ya. ini kisi-kisi jadinya. Lah, pokoknya begitulah. Nih, direkam soalnya. Itu Pak yang itu yang peluk itu Hmm, eh kan saya pernah bongkar koil ya. Itu tuh ada disebut kumparan primer sekunder itu. Ada hmm, 3 lilitan, lilitan besarnya satu, lilitan hmm, kecilnya dua. Itu hmm. gimana itu kerjanya itu? Betul, betul. Gini, itu sebenarnya konsepnya eh, konsep trafo. Kamu belum belajar trafo di sini, tapi gini saya mau bilang ya. Jadi primer dan sekunder, trafo itu dia nggak ngalirin listrik. Jadi misalnya gini ya. Suara putus-putus, Eh, Pak. sorry sorry. Sekarang masih oke Putus-putus. nggak? Lu. Oke, oke, Masih oke. putus? Nah, trafo tuh konsepnya gini Oke. ya. Trafo tuh konsepnya gini. Jadi dia nggak ada aliran arus ngalir dari sini ya. Jadi tengah-tengah ini kosong nih, Ahmad. Tengah-tengah kosong yang ada flux. Jadi arus ngalir sini, arus ngalir sini, balik lagi. Nah, kok bisa di sini ada tegangan listrik? Nah, ketika ada arus ngalir ke sini, maka ketika ada arus dia akan timbul medan magnet. Nah, flux timbullah flux di sini. Nah, flux ini jatuh ke sini dia, ke kumparan yang ada di sekunder. Nah, berhubung ada flux, timbullah arus listrik. Sehingga listriknya akan mengalir lagi. Makanya tadi flux itu adalah konsep yang memang tidak terlihat ataupun gaib, tapi itu adalah konsep yang cukup powerful gitu. Nah, pada intinya dia tidak
saling tersambung tuh trafo itu, Ahmad. Makanya biasanya dalam trafo itu ada isolasi. Isolasi bisa berupa minyak, bisa berupa gas SF6, dan masih banyak yang lain. Gitu. Kalau untuk ngebahas itu nanti kita akan bahas di materi selanjutnya deh. Seru soal itu. Oke, Itu skill-skill ikut aja dulu ya. oke, next Pak. Oke, pokoknya kamu tanyakan apa yang kamu nggak tahu lah gitu. Kecuali kamu nanya tentang bagaimana jarak antara sini dengan Sidratul Muntaha ya. Beda lagi tuh. Itu, Oke, udah eh, itu skip, skip Pak, skip skip, itu. skip ya, skip. Oke, skip dulu lah ya. Oke, semuanya, karena ini waktunya sudah less than 1 minute, jadi kita harus akhiri pertemuan ini. Kalau kamu masih ada pertanyaan, kamu bisa tanyakan di grup ya. Oke, oke, sekali lagi terima kasih saya ucapkan ke kamu.